Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya akan mendampingi SD Negeri 4 Air Kumbang untuk mentelaah struktur kurikulum Merdeka berdasarkan Permendikbud nomor 56 tahun 2022. Mereka akan menyusun jadwal pelajaran untuk kelas 1 dan kelas 4 tahun pembelajaran 2022-2023. Semoga acara ini berjalan lancar, sukses selalu menyertainya. Hari ini ada 3 agenda kita. Yang pertama yaitu pemantauan PSB ya, penerimaan siswa baru. Jadi saya gambarkan dari lihat dari data yang ada. Saya yakin apa yang diperbuat di sini pastilah jujur, valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua yaitu kita akan mengadakan evaluasi. Bapak Ibu, untuk KKM ini 1 kompleksitas, 2 intake atau intak itu daya serap atau daya tangkap siswa secara keseluruhan, secara umum. Yang ketiga daya dukung. Nah, 3 unsur ini yang mempengaruhi KKM naik atau turun. Seandainya saja di sini buku-buku yang tahun kemarin banyak hangus dan kepala sekolahnya belum siap untuk menggantinya, otomatis daya dukungnya turun. Pelajaran tambahan sehingga daya pikir anak itu meningkat, daya nalar anak itu meningkat. Intake namanya, intak. Nah, daya pikir atau daya kemampuan berpikir siswa itu meningkat. Itu otomatis mempengaruhi meningkat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mengevaluasi KKM. Daftar KKM tahun pembelajaran. Oh, ini KKM sekolah ya? Hebat, ini satu-satunya sekolah yang menampilkan KKM sekolah. Kalau itu per kelas ya. KKM ini macam ini Bapak Ibu. Khusus binaan saya kuatkan dengan KKM ini. KKM tahun 2006 sampai tahun 2022 ini banyak di antara kawan-kawan kita ini yang buka KKM. Untuk SD 4 aku akui mungkin karena pengimbasan Pak Sodikin agak paham ya, terbukti dari analisisnya SD 4. Mari serius untuk menentukan KKM atau menetapkan KKM ini. Tapi saya kecewa sekali kalau ini kerja Pak Sodikin sendiri tanpa kalian ikut. Tidak Pak, sebelum itu kami buat ore-orean di itu. Analisis ya? Analisis berapa ininya baru dimasukkan ke situ. Pernah kok seperti itu? Ya, ada 2 SD di sini Air Kumbang ini yang saya cukup yakinkan KKM-nya ya. Nah, tapi di sini paham KKM. KKM itu Bapak Ibu takaran, timbangan. Berapa? Nah, nyetor dengan aku paling kecil 67, kemudian itu tidak lulus atau ini 67 untuk IPA. Kata PJOK, mereka KKM itu lah takaran. KKM itu takaran. Nah, tentukan takaran itu di awal tahun pembelajaran. Makanya saya perlu saya analisis kok naiknya ini. Kemudian kalau tidak naik itu kenapa ya? Seperti itu. Alangkah kakunya sekolah itu. Ya. Nah, ini yang saya harapkan ya. Misal mata pelajaran matematika ya, Ibu kasih nilai 65 untuk KKM-nya ya. Nah, ini KKM-nya. Kemudian ini nama siswanya si Rudi dapat 90. Si Mary dapat 95. Angka yang ini kan KKM. Ini angka salah nih pekerjaan gurunya. Disalahkan gurunya. Nah, kemudian untuk KKM ini saking pentingnya ya. 2316 tahun 2016 ya. Ini KI 1-nya harus
minimal B. KI duonyo harus bernilai B. Kemudian KI 3 dan KI 3 kompetensi dasar yang yang ketiga, yang keempat, ini pengetahuan, ini keterampilan, ini tidak boleh lebih dari 3 mapel. KI 4 ya. KI 4. KI 1 ini spiritual. Cara dia beribadahnya kepada Allah yang hubungannya wujudnya. Nah, kalau kamu injok nilai C, kamu kasih nilai C, tidak kasih pada lagi, yang lainnya tidak naik ini. Kemudian yang ini perilakunya, yang ini B, yang ini B, yang ini kamu kasih C. Ngomong awak dia alim tapi ngomongnya kotor terus, melawan dengan guru, melempar guru, ngempes ke ban motor guru, bala terus setiap hari. Kamu juga C, tak naik pada ini, tidak usah lucu dulu yang lain. Yang ini selamat kamu tapi perilaku se-Indonesia ini kurikulum merdeka. Jadi selamat tinggal kita tahun 2023-2024 ya. Selamat tinggal untuk KKN. Tapi mungkin banyak dosa-dosa kamu terhadap KKN selama ini. Ya sembarangan main, ya keputusan-keputusan. Mungkin entah apa yang salah ya, atau kamu kurang baca. Sebenarnya sini tidak mungkin tidak tahu informasi dari TV, dari apapun. Cuma ada kekeliruan dari mana sehingga banyak yang tidak paham KKN. Tapi untuk SD 4 ya, khusus SD 4. SD 4 ini boleh dikatakan 2 SD yang saya perhatikan KKN-nya agak mendekati real, fakta lah, boleh dikatakan agak fakta. 2 SD itu karena agak menyeluruh. Secara umum ya. Ada yang itu kadang-kadang satu itu dagunya KKN. Dia boleh untuk jadi motor kemana-mana. Tapi tidak terimbas dengan kawannya. Kawannya kena terdagu kalau masalah KKN. Tapi SD-nya agak apa-apa ya. Nah itu. Ada satu SD lagi yang saya salut. Kalau yang lain-lain itu tidak bolehnya. Banyak yang tidak merata. Paling 2 yang pas saya lihat. 2 dari 8 guru 2. Ada dari 8 guru itu KKN itu saya lihat hanya 1. Yang lain itu begitu. Agus. Anton. Yogi. Budi. Coba siapa yang dapat nilai C? Siapa yang dapat nilai C? Ini tahu ya. Kemudian ada tak yang dapat nilai A itu? Ada. Yang terakhir ini Lesti 95, ada tak? Paham dia kamu itu ya? Paham dia ada seruan pada malah kebaik. Ya buktinya tahu kakak apa ya? Karena kamu yang kelas 1 sama kelas 4 KKTP. Alhamdulillah di sini. Yang jelas apabila guru itu di-rolling oleh kepala sekolah. Nah, kamu tahun ini misalnya waktu rapat kalian rolling 2000 ini ganti wali kelas, otomatis itu. Kamu memang jujurnya. Analisis guru ini dengan guru ini berbeda. Analisis yang sebenarnya 5A dengan 5B itu berbeda bisa saja terjadi. Ini karena kamu tidak jomplang, tidak ini kamu sepakat baik. Itu KKN sepakat ya. Boleh jomplang. Misalnya yang ini analisisnya KKN-nya 64, yang kelas B-nya 70. Bisa jadi karena entah terdiri Mbak Manola yang untuk kelas 5B tadi terpilih budak itu. Bisa jadi dia kelas 1 karena kepala sekolahnya tidak sentimen dengan kelas 1, dia terlalu pusat ke kelas tinggi. Kelas 4, 5, 6 dipenuhnya kalau buku agama. Ditambahin lagi mata pelajaran tambahan-tambahan, buku-buku pendamping untuk kelas 4, 5, 6. Kelas 1, 2, 3 diapain itu? Bisa jadi daya dukungnya kecil itu. Walaupun
dipegang oleh guru agama Siko. Guru agama 1 yang menganalisis. Maka 4 yang saya sesalkan tidak ada perubahan berarti apa? Cap kayak orang gawi, cap kayak orang tidak begawi maksudnya macam itu ya. Dari tahun 2021 2022 ke 2022 2023 KKM-nya tidak berubah. Dan ini bahkan ada yang tinggi 70, ada yang 65. Saya pikir tadi pukul rasa. Ya tapi itu paling wajar. Tapi kalau untuk bidang studi dipegang oleh satu orang ya, untuk PJOK sama merata dari pucuk bawah sama. Tapi untuk wali kelas kelihatan di sini ada perbedaannya ya. Untuk wali kelasnya dari PKN saya bandingkan berubah-ubah ya. Matematika untuk kelas 2 untuk iya, saya tadi ngukurnya dari PJOK sama PAI. Rupanya kalau dilihat dari mata pelajaran lain beda ya 65 ya. Matematika 65. Nah bahkan ini yang aku demen. Siapa yang wali kelas 6? Pak Sodikin ya. Nah ini matematikanya berani dia 73. Nanya kamu KKN. Kamu nak bertanya nanya? Pas ya? Kami nak persiapan soal. Iya, Pak. Pak materi ada, Pak? Apa? Kanu korwil. Nah, sekalian ambil yang ibu-ibu itu kalau jalan. Apa kerjaan ibu-ibu ini? Makan ya? Soma. Apa bu lauknya bu? Bu. Itu ya, oh ya. Nyaman ya makan lesehannya? Bukan saya ngandalkan Pak Sodikin ya. Saya harap Pak Sodikin mantap dulu di tempat untuk materi ini karena ya nanti diimbaskan dengan kawannya yang terutama kelas 1 kelas 4 ini dia sudah menerapkan IKN. Nah baik, ini capaian untuk fase A kelas 1 dan 2 tingkat SD MI. Bapak Ibu, untuk chip ini barang ini tinjau oleh pemerintah, bukan karang-karang kalu ATP, silabus buatan Ibu, RPP buatan Ibu ya, program semester buatan Ibu, program tahunan buatan Ibu. Nah kalau KD-nya Bapak Ibu tidak banyak buat dewek ngambil dari standar isi ya, ngambil juga masalah apa namanya KKM, CP, capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini Bapak Ibu sekarang di IKN ya, implementasi kurikulum merdeka IKN. Implementasi itu melaksanakan kurikulum merdeka di SD 4 ini. Beda dengan kurikulum 13. Ini pakai fase di CP. Fase A itu untuk kelas 1 kelas 2. Fase B untuk kelas 3 kelas 4. Fase C untuk kelas 5 kelas 6. Nah oleh karena dari kebijakan dinas pendidikan kita paling banyak persiapan buku tema, petakan mana IPA mana buat jadwal pelajaran nanti kelas IPA, IPS itu ya sekarang pendekatannya. Kalau dulu kamu tema matematika, kemudian studi kan matematika, kemudian untuk PAI, PJOK, tema SB, apa namanya mulok, gitu kan. Nah, sekarang buatlah per masih ingat untuk kelas 6
Untuk kelas 6 matematika berapa jam? Di K13 4 lebih 6 jam. 6 jam ya. Untuk bahasa sama 6. Nah, berarti tajam masih ingat, walaupun semestinya buka aja kurikulum sekolah yang disahkan oleh dinas itu di tahun yang kemarin kan ada ya, kurikulum kamu K13 aja deh. Bagaimana mau membuat KKN guru kelas 3 supaya yang netral Pancasila ya. Sekarang kalau di kelas 1 sama kelas 4 yang menggunakan kurikulum merdeka, namanya bukan PKN lagi tapi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini ada 4 elemen untuk fase A ya. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Bapak Ibu CP ini untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun, kelas setahun di kelas 1, setahun di kelas 2. Untuk fase A ya. Nah, jadi ini CP ini CP-nya. Nah, perhatikan ada 4 elemen, elemen Pancasila, elemen undang-undang, dan elemen apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang satu lagi elemen Negara Kesatuan. Nah, negara kesatuan. Itu elemennya dari CP ini. Nah, ini CP-nya Bapak Ibu. Nah, ini CP-nya ya. Coba untuk di elemen Pancasila, coba kita supaya sambil berpikir, diskusi dulu ya. Mulai CP ya. Ya. 1, 2, 3. Ada 3 Bu. 3 CP ya. Ini nanti kamu dari CP ini kamu turunkan indikator. Indikator untuk membuat tujuan pembelajaran. Bu. Nah, sekarang di undang-undang ada berapa CP? 1, 2, 3. 3. Kemudian di Bhinneka Tunggal Ika 1, 2, 3 ya. Di apanya? Di negara kesatuan Pancasila ada berapa? 1, 2, 3. Nah, dari 4 elemen ini jadi berapa CP semuanya? 12 ya? Maka akor. Diferensiasi ya, Pak. Berdeferensiasi ya. Betul. Berdiferensiasi kali. Oke ini. Iya Pak. Diferensiasi. Oh, di sini. Berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Siasi ya. Betul. Berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, pendekatan berdiferensiasi ini yang gunanya berbagi CP ini antara kelas 1 dengan kelas 2. Nah, waktu pertama masuk kamu mengadakan tes diagnostik. Tes diagnostik itu bahasa dokter itu ya, diagnosa. Sakit apa Bu? Pening kepala, bibirku pecah-pecah, liurku pahit, meriang-riang, perut mual-mual, cat muntah terus. Ya itu batuk lempeng lambung ya. Batuk lempeng lambung itu kalau misalnya itu sudah bejot itu bisa masuk ke dalam kita. Nah, sekarang begini ada juga ABK, tahu ABK? Anak berkebutuhan khusus. Kaki kamu ketemu baik, kapan-kapan baik kamu ketemu otak yang tumpul. Ini baru-baru ini, aduh Pak, tidak mampu dididik Pak. Umur 11 tahun dan duduk ke kelas 2 ribet itu di SD tertentu itu dia wali kelasnya ngotot, dia terpegang Permendikbud nomor 23 tahun ini tidak naik ini, aku tidak bisa naik ini. Itu ya syukur-syukur kaget kalau kamu sudah kamu petakan 5 CP untuk kelas 1, 7 CP untuk kelas 2,
Ya berarti yang lulus itu luar biasa ya. Nah ketika di kelas 2, ibu inilah yang uniknya ya, berhidup dapat guru agama. Pak Asep tahu dari kasih lanjutan nggak kasih dan apa kasih lanjutan nggak gitu. Paham ya? Jadi agama berapa ini sebagai mata pelajaran pilihan. Bintang 3 apa? Jangan kamu lebihkan. Jangan kamu yang bintang 3 ini jangan lebih. Satu, sebab dalam 1 tahun itu minggu efektifnya 36, berarti nilainya 1. Kenapa yang ini 72 ibu, bapak ibu? Bahasa Indonesia ini kenapa 72 ini? Materinya padat ya. Terus berapa harganya kalau dia 72? 2. Ada apa ya? Tahu lakukan itu speaking di kelasmu. Kalau suasana apalagi anak-anak dengar banyak uap. Apalah speakingnya banyak macamnya. Jangan takut-takut. Dibuat 3. Terus guru-gurunya ambil anunya. Langsung 3. Pancasila dibawa kecil. Jangan takut-takut, dekat ini ya gurunya. Kalau biar Bawa lagi. Habiskan Pancasila. Habis. 3. Agama. Ya, Pak. Dekat ini ya guru-gurunya biar itu banyak guru-gurunya. Ayat 3. Yang Kamis. Muka-muka ibu itu Pak. Terus Muka-mukanya. lagi terdiri di Kamis. Sini kamu pulang ya. Kamis di Tutup dulu, tutup. Selesailah sudah guru-guru SD Negeri 4 Air Kumbang mentelaah struktur kurikulum Merdeka yang berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 56 tahun 2022. Setelah itu mereka menyusun jadwal pelajaran untuk kelas 4 dan kelas 1 yang pada tahun ini SD Negeri 4 Air Kumbang sudah melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan sukses selalu menyertai keluarga besar SD Negeri 4 Air Kumbang. Terima kasih. Semangat terus kepada para guru walaupun sudah 3 jam membahas untuk menyusun jadwal pelajaran kelas 1 dan kelas 4. Semangat terus untuk guru-guru SD Negeri 4 Air Kumbang, sudah 3 jam dalam mentelaah struktur kurikulum Merdeka untuk menyusun jadwal pelajaran kelas 1 dan kelas 4. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin.